Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar alit kecil? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kembali lagi di video pembelajaran mengenai lingkunganku yang nyaman. Setelah kita mempelajari mengenai rumah, sekarang kita akan membahas mengenai supermarket. Yap, di lingkungan kita banyak sekali dijumpai supermarket yang menjual banyak perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Biasanya dilihat pada peta berikut ini. Apa kalian bisa melihat yang di lingkaran merah? Itu adalah beberapa supermarket yang berada di lingkungan dan daerah dekat dengan tempat tinggal kita. Siapa yang pernah ke kota Casablanca atau Kokas? Ada yang pernah mengunjungi lantai dasar yang dimana terdapat supermarketnya? Bagaimana, luas bukan? Omong-omong, kalian tahu gak sih apa supermarket itu? Supermarket merupakan tempat belanja yang menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari dengan sistem yang lebih modern dan terorganisir. Supermarket berasal dari bahasa Inggris, yaitu super yang berarti besar atau lebih dari biasa, dan market yang berarti pasar. Jadi kesimpulannya, supermarket adalah tempat belanja yang besar dengan sistem yang modern serta tertata rapi. Perlu kalian ketahui, ternyata ada beberapa jenis-jenis supermarket loh. Pertama, supermarket modern atau hypermarket. Supermarket besar yang menawarkan berbagai macam produk, mulai dari makanan, minuman, barang elektronik, peralatan rumah tangga, hingga pakaian. Mereka biasanya memiliki area yang lebih luas dan menyediakan berbagai pilihan produk dengan harga yang kompetitif. Biasanya juga dilengkapi dengan fasilitas parkir yang lebih luas. Contohnya Transmart. Kedua, supermarket premium. Supermarket ini menyasar konsumen kelas menengah atas dengan menawarkan produk berkualitas tinggi, termasuk produk impor, organik, atau makanan premium. Biasanya harga barang di supermarket premium lebih tinggi dibandingkan supermarket biasa. Namun produk yang ditawarkan lebih eksklusif dan cenderung memiliki kualitas yang lebih baik. Contohnya Ranch Market. Ketiga, supermarket e-commerce. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan kebiasaan belanja online, supermarket juga hadir dalam bentuk digital. Pelanggan dapat memesan barang secara online dan mengantarkannya ke rumah. Biasanya, supermarket e-commerce menawarkan produk-produk yang sama dengan yang ada di toko fisik, namun dengan kenyamanan belanja dari rumah. Contohnya Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan lainnya. Supermarket mini. Meskipun lebih kecil, supermarket mini biasanya menawarkan berbagai kebutuhan pokok seperti snack, makanan cepat saji, minuman, dan produk sehari-hari lainnya. Biasanya beroperasi selama 24 jam dan cocok untuk pembelian yang cepat dan praktis. Contohnya Family Mart, Lawson, Alfamidi, Indomaret. Sekarang kita belajar yuk mengenai bagian-bagian yang ada di supermarket. Pertama yang kita jumpai biasanya tempat parkir. Tempat parkir di supermarket itu luas dan ada parkir khusus yang disebut basement. Untuk keamanan kendaraan, biasanya sebelum masuk ke dalam area supermarket ada palang pintu atau yang bisa disebut karcis parkir. Jadi ketika sudah selesai belanja dan keluar parkir akan dikenakan biaya sesuai jam. Selanjutnya tempat keranjang dan troli. Hal pertama ketika masuk pintu pasti akan berjumpa dengan dua benda berikut ini, keranjang dan juga troli. Biasanya jika belanjanya sedikit, pengunjung akan memilih keranjang. Jika kebutuhan belanjanya banyak, maka biasa menggunakan troli. Untuk orang tua yang mempunyai anak, biasanya akan menggunakan troli untuk mendudukkan anaknya, atau sekarang juga ada mobil-mobilan yang terkait di trolinya. Jadi orang tua tidak perlu repot untuk menggendong-gendong anaknya. Ketiga, tempat daging dan ikan laut. Tempat ini tidak pernah dilewatkan. Tempat yang sangat menyenangkan, bisa melihat berbagai macam jenis ikan
dan hewan laut. Biasanya diberi es batu agar terjaga kesegarannya. Juga ada yang masih di dalam kolam atau akuarium. Daging sapi dan ayam juga seperti ikan, namun tidak perlu batu es, hanya perlu mesin pendingin agar daging-dagingnya tidak bau amis. Biasanya dijual dalam keadaan yang sudah terpotong, tapi juga bisa meminta pada penjaganya untuk memotong daging sejumlah yang kita mau. Oh ya, untuk saudara kita yang non-muslim, ada tempatnya tersendiri untuk daging yang kita tidak bisa konsumsi. Biasanya dijual secara terpisah dengan daging sapi dan ayam. Dan ada tulisan untuk memberitahu pembelinya bahwa daging tersebut dijual non-halal. Tempat sayur dan buah. Untuk sayur dan buah biasanya dijual secara berdekatan. Untuk sayuran, ada yang sudah dibungkus, ada juga yang belum. Biasanya yang belum dijual dalam bentuk gram atau satuan. Jadi kita harus menimbangnya terlebih dahulu, sama halnya dengan buah. Selain itu, ada juga tempat keperluan rumah tangga seperti alat kebersihan, baik rumah maupun kebersihan diri, obat-obatan, keperluan dapur, kamar tidur, dan lainnya. Juga ada di dalam supermarket. Tempat mainan anak. Selanjutnya, tempat kebutuhan sekolah. Ada juga tempat cemilan atau jajanan. Terakhir, ada tempat transaksi atau pembayaran, di mana semua barang belanjaan yang sudah kita beli akan dihitung totalnya dan pembayarannya biasanya menggunakan cash, kartu, atau QRIS. Terakhir, yang perlu kamu ketahui mengenai supermarket adalah keunggulan dan kekurangannya. Keunggulan dari supermarket yaitu barang yang dijual banyak dan lengkap, banyak produk pilihan, pembayaran yang mudah dan aman karena dilengkapi CCTV, dingin, produk tertata rapi, dan juga bersih. Kekurangannya mahal, tidak bisa ditawar, belanjanya berlebih atau boros. Jadi misalnya tujuan kita hanya ingin membeli beras, karena tempatnya luas dan nyaman, kita bisa teralihkan melihat barang-barang lain, sehingga tertarik untuk membelinya. Ya, sekian video hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.